Shalom jemaat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita mulai ibadah kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan melalui epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17. Kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan pujian dari Kor Ina Lubuk Baja.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada kita, Bapak Ibu, Saudari-saudara, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan topik minggu, Allah mengembalakan umatnya. Jahuba marmahan bangsona. Yang kedua, anak lahir. Tuhan mengaruniakan seorang putra bagi keluarga, Bapak Bobby Jan Luther Sitompul, Ibu Priska Hosiana, Jemaat Biktiban, pada hari Kamis 17 April 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan seorang putra bagi keluarga, Bapak Bonar Lamba Sihite, Ibu Kadi Matri Boru Simamora, Jemaat Wik Balai Kolam 1 Galilea, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yakni Saudara Bakti Jaya Sinambela, putra dari Bapak Elon Sinambela almarhum, Ibu Timoria Boru Marpaung almarhum, anggota jemaat HKBP Batam Wik Balai Kolam 2, dengan Herlina Boru Marpaung, putri dari Bapak Elon Marpaung, dan Ibu Lemina Boru Hutapea, anggota jemaat HKBP Batam Center Resort Batam Center. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Batam. Yang keempat, ibadah PND 20 Kepulauan Riau. Pada minggu hari ini, Naposo Bulung HKBP Batam mengikuti ibadah bulanan persekutuan Naposo Bulung HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Nomensen Kota Piring, Tanjung Pinang. Yang kelima, pertangyangan Perhaladu dan keluarga. Pada hari Senin 12 Mei 2025, Perhaladu HKBP Batam akan mengadakan pertangyangan bulanan. Perhaladu dan keluarga bertempat di Pantai Bale-Bale Nongsa. Yang menjadi tuan rumah adalah Perhaladu Wik Nagoya sekitar dan Saipanas. Yang keenam, senam bersama seksi perempuan. Pada hari Selasa 13 Mei 2025 pukul 19 WIB, seksi perempuan akan mengadakan kegiatan senam bersama bertempat di Komplek Gereja HKBP Batam. Dihimbau agar seluruh perempuan HKBP Batam dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketujuh, jalan sehat Panitia Tahun Transformasi. Gereja kita melalui Panitia Tahun Transformasi akan mengadakan kegiatan jalan sehat pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 dimulai pukul 6.30 WIB. Setelah selesai jalan sehat diadakan sarapan bersama. Diharapkan seluruh jemaat agar menghadiri kegiatan tersebut. Pertangyangan Wik. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertangyangan Wik masing-masing. Jadwal pertangyangan Wik pada minggu ini sebagai berikut. Rabu 14 Mei 2025, Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3 Nagoya sekitar, Saipanas, Kampung Nanas, Tiban. Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, Balai Kolam 1 Nasaret,
Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Batam Center, Nagoya. Yang kesembilan, ibadah Sabtu Ceria. Sesuai dengan program seksi sekolah minggu tahun 2025 akan diadakan Sabtu Ceria di setiap pos sekolah minggu. Marilah kita mengingatkan dan menghantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan hari Sabtu tanggal 15 Mei 2025, Wik Muara Takus di rumah keluarga Kesia Boru Samosir, alamat Muara Takus, masuk pukul 15 WIB. Yang ke-10, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Nama-nama dapat kita lihat dalam video pedetron yang ada di layar monitor. Yang ke-11, bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga El Pasaribu, Ibu Boru Pakpahan, Wik Batam Center. Tuhan kiranya menambahkan berkat bagi keluarga. Yang ke-12, perekrutan guru sekolah minggu. Sehubungan dengan kurangnya guru sekolah minggu, gereja kita membuka penerimaan guru sekolah minggu dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga jemaat HKB Batam. Yang kedua, berperilaku yang baik dan beriman. Yang ketiga, sudah lepas sidi atau malua. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi Inang Diakones Boru Silitonga, Sintua Cesi Morangkir dan atau Sintua Wik masing-masing. Yang ke-13, himbauan. Yang pertama, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan gereja dan lingkungan gereja dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga fasilitas umum di lingkungan gereja. Yang kedua, persembahan bulanan. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap setia memberikan kesembahan bulanan melalui Sintua Wik masing-masing atau dapat langsung ke admin gereja pada jam buka kantor. Ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan. Saldo akhir per 10 Mei 2025 sebesar 74.030.464 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan memberkati. Kita dengarkan pujian dari Kor Ama PHD.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu saudara saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Amanginang. Shalom. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk
dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Horas Madita Salihudna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Itu sudah deal dan clear. Allah menciptakan kita yang sering dikatakan dengan creatio ex nihilo. Ia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Allah tidak hanya menciptakan manusia. Dia tidak hanya mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi lebih daripada itu, Dia juga ikut memelihara kita. Dia memelihara ciptaannya. Sering dikatakan Allah pemelihara adalah Allah yang selalu memberkati juga. Ketika Ia memelihara kita, Dia memberkati seluruh kehidupan kita. Makanya sering dikatakan Allah itu Providentia Dei, Allah yang memelihara. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas sejarah. Dia adalah Allah yang berkuasa atas waktu. Dia adalah Allah yang berkuasa atas masa seluruh perjalanan kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini dalam bahasa Batak, Jahoba Marmahan Bangsoda. Dalam bahasa Indonesia, Allah menggembalakan umatnya. Allah menggembalakan umatnya. Ada 3 yang mau kita lihat. Yang pertama dari sisi Allahnya. Mazmur 23 sangat terang dan jelas mengatakan melalui Daud, Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah kesaksian Daud yang luar biasa. Itu adalah nats yang luar biasa, yang sangat familiar, yang sangat terkenal. Daud sendiri mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Itu dari sisi Allahnya. Yang kedua, yang mau kita lihat dari sisi gembalanya. Nats kita hari ini adalah sebuah seruan kritik kepada yang pada waktu zamannya, zaman Yehezkel, ketika bangsa Israel, bangsa Juda terbuang, lalu Allah menyuruh Yehezkel berfirman supaya Yehezkel memperingatkan tanda kutip gembala di sana. Yang pertama raja, yang kedua imam, yang ketiga nabi. Yehezkel memperingatkan semua para raja-raja yang memerintah di Israel supaya mereka tidak menelantarkan, tidak membiarkan umat Tuhan tersesat. Yang kedua, kepada para imam, para pemimpin-pemimpin spiritual, kepada para pelayan-pelayan di dalam bait suci, kepada imam-imam. Yehezkel memerintahkan supaya imam-imam jangan memanfaatkan, jangan memperalat, jangan hanya mengambil, kalau dalam di situ dibuat mengambil susu dari dombanya, menggunting bulu dari dombanya. Para imam-imam yang bekerja di bait suci, hendaknya mereka mampu menyuarakan, memfasilitasi, mengkoneksi antara Allah dengan manusia. Dan itu ditegur oleh Yehezkel. Yang ketiga, nabi. Di zamannya ada 2 nabi.
Nabi yang menyuarakan kebenaran, yang selalu berpihak kepada Allah. Nabi yang selalu menyuarakan yang benar, yang Allah firmankan. Lalu yang kedua ada nabi upahan, namanya nabi istana. Nabi istana yang selalu bersuara enak-enak, bersuara nyaman, menubuatkan yang enak-enak, lalu tidak menubuatkan kebenaran Tuhan. Lalu Yehezkiel memperingatkan kepada raja, kepada imam, kepada nabi, supaya mereka benar-benar menggembalakan umat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, yang ketiga umatnya. Umatnya di zamannya adalah bangsa Israel. Umatnya pada waktu adalah umat Tuhan. Umatnya pada zaman itu adalah umat yang ingin selalu tunduk, taat dan setia kepada Tuhan. Namun mereka dibelokkan. Mereka tidak diberikan ruang untuk berlaku setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika yang ketiga tadi, di pihak Allah, di pihak gembala, di pihak umatnya. Apakah kita percaya Tuhan melihat kita dari surga? Apakah kita percaya Tuhan melihat kita dari singgasananya? Dalam Mazmur 33 ayat 13, di sana dikatakan Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Tuhan memandang dari surga, Dia melihat semua anak manusia. Itu artinya Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha luar biasa melihat di mana kita, kapan, dan di mana waktunya. Percayakah Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kegiatan kita, aktivitas kita? Dalam Mazmur 139 ayat 2 dan ayat 3, di sana dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidikiku dan mengenalku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Itu artinya segala aktivitas kita Allah tahu. Apakah kita lagi berjalan-jalan, apakah kita lagi berdiri, apakah kita melakukan apapun, atau bagaimana apapun yang kita pikirkan, Allah tahu. Makanya di sana tadi saya garis bawahi melalui topik minggu kita, Allah menggembalakan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelemahan imam, raja dan nabi pada waktu itu jelas Yehezkiel katakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Mereka berserak karena tidak ada gembala, tanpa seorang pun yang memperhatikan dan mencarinya. Mereka menjadi mangsa dan makanan binatang liar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau konteks hari ini gembala di zamannya adalah imam, raja dan nabi,
konteks kita hari ini, gembala yang pertama adalah pemimpin gereja di arasnya. Baik itu pendeta, baik itu bibelfro, baik itu diakones, baik itu sintua, baik itu guru huria. Saya sering mengatakan permahannya kita, permahannya pendeta, permahannya sintua, permahannya bibelfro, diakones, guru huria. Tapi ingat, jangan menjadi si permahanon. Kalau sudah menjadi si permahanon kan berat. Yang kedua, para pendeta, guru huria, diakones, bibelfro, sintua adalah pemecah masalah, pemberi masalah, penyejuk, bukan pembuat masalah. Yang ketiga, pendeta, guru huria, bibelfro, sintua, diakones adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan kebenaran, untuk menunjukkan jalan kebenaran. Sebaliknya, jangan menunjukkan jalan yang tidak benar. Itu koreksi. Koreksi buat saya, koreksi buat sintua, koreksi buat bibelfro, koreksi buat diakones, koreksi buat guru huria. Itu koreksi. Lalu yang kedua, imam. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan imam itu adalah kami. Imam itu adalah jemaat. Imam itu adalah keluarga. Imam itu adalah kepala rumah tangga. Diserahkan imamat itu kepada jemaat. Oleh sebab itu, jemaat juga punya andil untuk menggembalakan kawanan domba yang ada di sekitarnya, menggembalakan kawanan domba yang ada di sekelilingnya, menggembalakan kawanan domba yang ada di tengah-tengah keluarganya. Kamu adalah imamat yang rajani. Jemaat yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus punya andil juga untuk menggembalakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, betapa luar biasanya tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada umatnya. Kalau para pendeta, guru huria, diakones, bibelfro, sintua adalah vocatio spesialis, panggilan khusus. Lalu jemaat adalah vocatio generalis, panggilan umum. Jadi memiliki antara panggilan khusus, vocatio spesialis, dan panggilan umum, vocatio generalis, sama-sama memiliki andil untuk menggembalakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Itulah muara kehidupan kita. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela mengorbankan dirinya. Gembala yang baik menunjukkan jalan kepada pintu-pintu untuk dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Sedikit Bapak Ibu mengenai gembala. Gembala sekaligus pemimpin, gembala sekaligus pelayan. Tentu banyak dari kami gembala hanya sekedar pemimpin. Itu kita koreksi. Tetapi gembala sebagai pemimpin, gembala sekaligus sebagai pelayan. Harus melekat yang dua itu. Saya pernah dengar ada bahasa seorang jemaat mengatakan begini, tapi dalam bahasa Batak.
ai maul maju pangan paditai hera maju pangi camat dina. Saya nggak tahu itu ditujukan kepada pendeta yang mana, apakah pendeta HKBP atau non HKBP, tapi yang mengatakan ini jemaat HKBP, ai maul maju pangan paditai. Itu kita buka ruang, jangan ada kalimat lagi seperti itu. Kapan 24 jam harus bisa berkoneksi langsung. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gembala sebagai pemimpin, falsafah Jawa mengatakan seperti ini. Kalau ada orang Jawa di sini tolong dikoreksi nanti, siapa tahu saya salah. Kalaupun ada yang kita tahu, kita ada yang tahu, tolong dikoreksi juga, siapa tahu ada yang salah. Yang pertama, mereka mengatakan Ingarso Sung Tulodo. Yang kedua, mereka mengatakan Ing Madia Mangun Karso. Yang ketiga, mereka mengatakan Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia, Ing Madio Mangun Karso, Tutburi Handayani. Lalu orang Batak menerjemahkan di Jolo Ibana si Ihut Tonon, di Tonga-Tonga Ibana si Haliangan, di Pudi Ibana si Paimaun. Luar biasa orang Batak. Apakah itu mengadopsi dari orang Jawa, saya kurang tahu, tetapi sering orang Batak mengatakan seperti itu. Di Jolo Ibana si Ihut Tonon, di Tonga-Tonga Ibana si Haliangan, di Pudi Ibana si Paimaun. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas kita, tugas kami, tugas para pendeta, tugas para pelayan umat Tuhan, dan tugas kita bersama-sama secara pribadi, secara keluarga, secara rumah tangga, kita melalui khotbah pada hari ini diingatkan menjadi gembala yang baik, menjadi gembala yang setia, menjadi gembala yang menunjukkan jalan terang bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menguatkan kita untuk melakukan kegembalaan kita dimanapun posisi kita, kapanpun, dimanapun kegiatan aktivitas kita. Tuhan menguatkan kita, baik di rumah, baik di tengah-tengah keluarga, baik di pekerjaan, baik di perusahaan, baik di bisnis, apapun yang menjadi pekerjaan kita, hendaknya kita menjadi gembala yang baik. Amin. Bapa di sorga, kami telah disapa oleh firman-Mu Tuhan. Pada minggu hari ini Engkau menggembalakan kami, Allah menggembalakan umat-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk mengaplikasikan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau telah menunjuk kami Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai gembala di tengah-tengah gereja, sebagai gembala di tengah-tengah keluarga, sebagai gembala di tengah-tengah rumah tangga. Mampukan kami Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar buat para kawanan domba Allah. Berkati firman-Mu ya Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, berkati jemaat Tuhan, berkati Bapak Ibu, pemuda, pemudi dan remaja yang boleh hadir pada minggu hari ini. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka, apapun pekerjaan mereka, Engkau memelihara, Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka. Jadikan mereka menjadi teladan di tengah-tengah seluruh aspek pekerjaan mereka. Berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin.
Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Bersuling dan berdu, membimbing aku
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Mau, yang Mesir.